Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan materi praktikum ya. Ini saya juga baru tahu tadi siang sebetulnya eh, ada kelas ya. Karena ternyata sama PU itu di apa ini dipindahkan di hari Sabtu yang jadwal kita yang hari Rebu ya, Rebu jam 19 karena libur ya. Ya, ini bukan bukan dipindahkan selamanya sih, enggak. Tapi karena ini karena kemarin libur ya, gitu. Ya kecuali kalau mahasiswa minta pindah ya mungkin perlu dipertimbangkan ya. Ya baik, hari ini saya akan eh, meneruskan materi yang terkait dengan teori kemarin ya, yang masih ada hubungannya dengan teori kemarin yaitu apa itu GUI ya. Eh, GUI saya akan share screen. Modulnya sudah saya sampaikan di Google Classroom. Silakan Anda join kembali ya, karena ingin saya rapikan materi-materinya ya, terutama untuk praktikumnya ini cukup banyak ya untuk latihan-latihan soalnya. Ya kuncinya Anda harus ya mau belajar lah ya, dicoba-coba ini di laptopnya masing-masing gitu. Karena kan saya juga nggak bisa ngawasi Anda eh, secara langsung ya. Kalau di kelas pagi kan mereka ada praktek di mana di lab gitu. Tapi saya coba modulnya ini dibuat berdasarkan apa ini ya step by step sehingga mudah untuk diikuti. Baik, saya akan share mengenai Android ini. Mana nih Android ini? Saya screen aja deh. Nah, ini ya. Tuh, ketutupan anu, panelnya Zoom. Nah, ini saya sudah buat Hello World-nya ya. Oh, ini sebetulnya bukan Hello World ya. Oh ya, ini Hello World-nya. Nah, jadi ini GUI-nya seperti ini. IDE, bukan GUI ya. IDE, kalau kemarin kita membahas mengenai secara teori ya, GUI-nya seperti apa dan sebagainya. Maka untuk di Android Studio ini, ya tampilannya seperti ini ya. Silakan Anda download Android Studio di webnya yang punya Google Android gitu. Kemudian Anda install. Syaratnya Anda harus punya juga Java JDK-nya ya supaya bisa diinterpretasikan ya coding Java-nya gitu. Cara membuatnya mudah ya. Ini buat apa ini? Aplikasi ini Anda mulai dari file, new project, kemudian di sini ada banyak pilihan ya. Kalau ini versi yang lama, ini versi berapa ini? Tak close dulu. Bumblebee ya, versi Bumblebee. Ya, kalau yang sekarang versi Electric Eel ya. Ya, tapi pada prinsipnya sama. Salah satu perbedaannya di bagian fitur untuk ininya ya. Nah, ini di sini ada kalau misalnya Anda ingin bikin tampilan yang hanya menampilkan map saja ada ya atau from scratch ya, empty activity dan sebagainya. Ya intinya pada prinsipnya sih sama. Tapi biasanya untuk belajar lebih baik kita gunakan pilih yang empty activity ini ya. Ya, ini. Kalau Anda pilih empty activity ini terdiri dari satu activity layout dan satu activity kontrolnya. Nah, silakan ini diklik. Kemudian ini next. Nah, di sini dituliskan datanya ya. Misalnya program pertama, program saya. Nah, nah, di sini ada keterangannya ya. The application name for most apps begin with an uppercase letter. Nah, ini biasanya karena ini alirannya aliran Java ya, camel case ya. Anda pernah mendengar istilah camel case ya dalam penulisan file atau dalam penulisan kelas di Java itu camel case artinya depannya gede ya. Nah, ini maka ini kita ganti. Meskipun ini tidak ini apa? Tidak salah juga kalau misalnya Anda menggunakan huruf kecil ya gitu. Tapi ini sudah beri di
peringatkan sama si IDE-nya bahwa the most apps dimulai dari uppercase. Kalau tetap huruf kecil gimana Pak? Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian di sini ada pilihan minimum SDK-nya. Nah, angka persen ini menunjukkan eh, compatibility aplikasi Anda terhadap support HP yang beredar di pasaran. Nah, ini kalau 99% berarti aplikasi yang Anda buat sekarang ini support kira-kira 99 device yang ada di pasaran. Mungkin semakin tinggi ya otomatis kita coba. Nah, semakin kecil ya. Ini API 31S ya. Sampai bingung Android-nya S ini kasih apa ya. Kalau dulu kan O-nya Oreo, P-nya P, Q-nya apa? Q nggak ngerti, kue tiaw atau gimana, atau R-nya nggak ngerti R-nya apa kira-kira ya. Rujak misalnya, dan sebagainya, mereka bingung. Akhirnya ya inisial saja ini, P, Q, R, S. Mungkin nanti juga T ya, untuk T1 kali ya. Ya, ya kita pilih yang ya rata-rata 90 sampai 100% lah ya. Misalnya Oreo ya. Oh, Oreo masih 90. Ya, marshmallow. Wah, hujan ya. Di tempat saya hujan terus ini. Semoga tidak menyurutkan semangat Anda untuk belajar ya. Oh ya, di sini ada tambahnya juga ini ya. Kalau yang Android Studio yang lama-lama itu di sini hanya Java saja, tapi sekarang ada pilihannya Kotlin. Nah, kita pilih yang Java ya. Kemudian kita finish. Oke, finish. Nah, nanti akan terbentuk aplikasi baru ya. Sambil nunggu, kita balik lagi ke yang sudah saya buat tadi ya, biar cepat ya. Nah, di sini project strukturnya ya, di sebelah kiri, struktur file maksud saya. Ya. Kemarin komponennya apa? Waktu kelas teori ada manifest ya, ada layout ya, kemudian ada apa lagi ya, activity dan sebagainya. Nah, di sini yang Java ini menunjukkan kontrolnya ya, codingnya. Ini kalau kita klik dua kali, klik klik gitu ya. Nah, kita geser dulu dikit. Bisa nggak? Oh, ini tak geser aja. Ini soalnya ujung kiri atas monitor saya ini dead pixel ya, jadi saya harus harus mengarah ke kanan. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nah, by default-nya ya. Nah, ini standarnya lah ya. Ini kontrolnya. Apakah ini sudah bisa di running? Bisa. Lah ini sudah saya running. Di sini sudah ada tampilannya apa itu emulatornya. Kemudian tampilan ini dari mana? Hello World, ada tulisan Hello World, kelihatan nggak Hello World? Nah, ini ya Hello World, button dan sebagainya. Ini dari grafik user interface-nya ya. Kemarin grafik user interface-nya disimpan di mana? Disimpan sebagai file apa? Masih ingat? Dalam bentuk file XML. Nah, di sini ya. Nah, jadi ini logikanya mirip dengan pemrograman internet ya. Kalau tampilan ada yang HTML, CSS, kontrolnya pakai JSP atau pakai ASP atau PHP dan sejenisnya ya. Nah, di sini untuk tampilannya. Anda ingat-ingat di sini set content view layout activity main. Nah, ini kenapa saya minta Anda mengingat-ingat karena ada hubungannya dengan yang ini ya. Ini ya. Jadi di kontrolnya ini, oh sebentar ya. Ini kalau saya kasih info lagi di chatnya, saya naruh chatnya. Khawatirnya zoomnya mati tiba-tiba karena gratisan ya punya Adlink ya. Nah, nah di sini activity main ini nama file dari ini activity main XML. XML-nya nggak perlu disebut ya. Di sini ada R, di sini ada layout. Nah, R ini adalah R file. Jadi kalau Anda bongkar-bongkar di sini ada namanya R file. Apa itu isi dari R file? R file itu isinya ya komponen-komponen dalam apa ini Android Studio atau calon aplikasi ini ya atau layout-layoutnya, komponennya itu eh, ID-nya ya. Berupa apa number ya ID numbernya si si layout begitu. Itu ditaruh di R file.
Ya, kemudian kita, oke, begitu ada perintah ini, berarti ini memanggil atau menampilkan apa yang ada di layout activity main ya, hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita buka ya activity main di sini apa. Nah, ini dia activity main. Mana? Oh, ini dia. Nah, di sini ada tiga mode ya. Kalau zaman dulu itu ada, kalau Anda pernah belajar desain web pakai tool Dreamweaver ya, ada codingnya, ada splitnya, ada desainnya yang murni drag and drop. Nah, ini juga mirip ya, mirip. Artinya kita bisa milih Anda mau mendesain by apa ini script atau langsung drag and drop. Drag and drop ini bisa langsung tarik ke sini. Ya, ini diklik, tarik ke sini. Ini button contohnya, image view, tarik sini. Mau button, button macam-macam, ada radio button, checkbox, switch, dan sebagainya. Suara saya terdengar nggak ya? Ini hujan soalnya. Terdengar, Pak. Ya, ada checkbox, toggle widget, layout, dan sebagainya. Layout ada linear layout, frame, space, dan sebagainya. Ya, ya ini tampilan untuk apa ini? Kita menggambarkan layout ya. Oke, kita tuh ketik, kok ketik, pilih di kode, kode di sini code. Nah, ini tampilan by defaultnya. By defaultnya seperti ini, XML, text view ya sebetulnya berhenti sampai sini ya. Jadi nanti kalau Anda buat project pertama Anda, ini belum ada buttonnya, ini saya tambah-tambahin aja dulu kemarin ya, button sama image gitu. Ini doang ya, text view, sehingga ketika ini dijalankan ya hasilnya seperti ini, hello world. Nah, nah ini hello world. Lupa tulisan hello world dari mana? Dari sini ya. Kalau ini diganti, boleh nggak? Boleh. Kuliah hari Sabtu sambil ngabuburit. Nah, boleh, bisa ya. Ya, nanti di refresh lagi. Bisa ya. Save all mana? Nah, tulisannya berubah. Nah, metode menampilkan tulisan dari layout ini yang disebut hardcode ya. Tulisannya langsung ditulis di sini. Biasanya kalau ada beberapa metode untuk menampilkan tulisan di sini dengan menggunakan apa? String. Ya, ditaruh di string filenya, file tulisannya ya. Nah, nanti di modul yang ada di Google Classroom itu ada di string ya. Connect aja gitu ya. Nah, kemudian ini komponen text view, yang ini propertinya. Nah, kemarin sudah saya contohkan ini boneka apa ini Monster Inc ya. Ada boneka apa yang dipunyai ya warna, tangan, mata dan sebagainya. Sama ini juga punya layout width, layout height, wrap content. Nah, wrap content ini uh, lebar tempat dia penulis diletakkan itu sebesar banyaknya tulisan gitu. Tapi kalau fill parent maka dia akan memenuhi layar gitu ya. Nah, ini saya buat wrap content. Nah, kalau kalau ini height tingginya fill parent ya berarti segini loh diisi tulisan semua gitu. Selayar ini ya gitu. Nah, makanya Anda harus tahu bedanya wrap content dan fill parent sama match parent. Android X kuliah hari Sabtu sambil ngabuburit. Nah, kalau menggunakan metode yang nggak langsung di string sini, ya maka kita buat variabel namanya, misalnya saya buka dulu ya, string ini isinya apa sih? Nah, ini nanti ditambahkan nih, Anda tambahkan nih misalnya teks apa gitu ya. Nah, nanti isi teksnya, eh, isi teksnya ini ya, sehingga nanti di sini dipanggil add string slash nama variabelnya si yang berisi tulisan ini. Jadi bukan tulisan ini yang ditampilkan di sini ya di, di layoutnya. Tapi nanti ketika di running ya sama, munculnya sama seperti ini. Nah ini nanti silakan dipelajari komponen-komponennya. Kemudian button. Nah ini button. Ini nongkrong di sini. ID ini ada default juga ini sebetulnya ya.
Semua komponen bisa diberi nama karena siapa tahu bisa untuk digunakan untuk suatu apa di event handling gitu ya, bisa digunakan untuk program sesuatu program gitu. Nah, contohnya button. Nah, kalau button udah pasti dikasih nama ya kan? Karena nanti ketika Anda membuat programnya, ketika diklik button, dia harus melakukan sesuatu kan? Karena memang fungsi buttonnya adalah salah satunya kan event event handling ya. Nah, klik ya, by klik gitu ya. Seperti itu. Nah, makanya diberi nama di sini. Cara pemberian namanya add plus ID slash namanya apa. Nah, ini defaultnya button. Kalau misalnya apakah harus button? Nggak mesti. Anda bisa misalnya bikin form simpan misalnya ya, simpan data mahasiswa nih, misal Anda bikin form simpan data mahasiswa, Anda tulis SMP DT MHS misalnya, boleh ya. Nah, SMP itu simpan atau TBL SMP misalnya, tombol simpan misal seperti itu. Yang penting ya ini Anda tahu lah ini fungsinya buat apa. Kemudian di sini ada layout width, wrap content. Nah, ini artinya sama dengan di atas ya. Lebar dan tingginya itu sesuai dengan tulisannya ini. Ini saya ganti tombol ya. Tombol simpan. Tombol simpan. Nah, masih wrap content. Eh, harus di save ya. Di save all ya. Selalu ada perubahan pasti harus di save all. Tombol simpan wrap content. Nanti kita lihat. Misalnya ini saya ganti menjadi file parent ya. Masih ada nggak ya zaman sekarang file parent? Oh, udah nggak ada ya. Ini match parent berarti. Sudah obsolete ya. Obsolete itu udah nggak keluar lagi. Match. Nah, match parent kali ya. Coba ignore. Nah, ini dia. Diganti ya. Nah, tombol simpan. Jadi lebar tombolnya ini hanya sebatas eh, banyaknya karakter itu. Kalau match parent kayak apa? Ya, Anda coba-coba nanti ya. Nggak masalah ini. Coba-coba. Oke, kemudian ini ada komponen lagi image button. Nah, image button ini button tapi yang ada image-nya ya. Wrap content ini nggak muncul karena ininya ini source-nya ini saya nggak ada. Ya, saya kira itu ya mengenai Hello World. Nah, sekarang saya akan di satunya, di mana nih? Satunya lagi mana? Oh, ini nih, udah muncul. Nah, ini match parent ya. Tingginya kan keseluruhan layar. Nah, ini keseluruhan layar. Tapi lebarnya hanya sebatas banyaknya karakter. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya width-nya sama sama match parent ya berarti ini semua segini ya, memenuhi layar. Gitu. Saya kira cukup jelas di sini ya. Ya, kemudian kemarin ada bahas manifest juga ya. Manifest itu apa sih? Nah, manifest itu eh, pencatatan ya, catatan. Apa isinya? Nah, kita lihat nih. Kita lihat aja lah daripada penasaran. Isinya eh, ya nama package-nya ya, kemudian labelnya ini Android activity-nya, activity Android name. Activity itu sesuatu yang muncul ya, yang nampak begitu. Nah, kenapa kok di sini ditampilkan di sini ya? Karena ini nah, muncul. Nah, gimana nanti kalau misalnya dalam satu aplikasi ada beberapa activity gitu ya. Misalnya ada ada menu utama, kemudian ada menu sub-sub menu dan sebagainya ketika diklik berikutnya itu. Nah, maka sama activity-nya juga dimunculkan di sini nantinya gitu ya. Nah, sudah ya, ini tes kayak gini lah pokoknya. Oke, sudah. Oke, sudah. Sudah. Saya ke ini mana? Nah, ini dia. Coba.
di window aja deh. Biar nggak- Nah, ini yang ada di modul di Google Classroom. Silakan juga dicoba ya. Ini agak relatif banyak menunya. Sedang proses loading. Kita buka main activity-nya. Oh ini ya, kemudian activity main. Nah, ini cukup banyak ya. Kita buat banyak ini. Apa sih tampilannya? Seperti ini. Nah, ini ya. Kita bahas dari awalnya. Nah, di sini ada linear layout. Nah, layout view. Nah, kemarin waktu teori kan ada layout view ya. Anda menggunakan linear layout. Oh, berarti linear layout ini tampilannya, linear ini kan garis ya. Jadi alias urut ya, atau urut gitu ya. Nah, ini ditampilkan dari atas ke bawah atau kiri ke kanan. Nah, tergantung ininya, orientasinya. Kalau orientasinya vertikal, berarti ini ditampilkan dari atas ke bawah. Pasti ini button ada ditampilkan di atas, habis itu button yang ini ya, setelah itu button image dan seterusnya. Kita lihat nih desainnya. Nah ini ya, button, image button, kemudian apa lagi tadi? Button, image button, edit text checkbox. Edit text, ini ada nulis di sini ya, checkbox dan radio button, kemudian ada save juga di sini. Itu ya. Nah seperti itu. Coba pasti kita jalankan. Ya, sambil nunggu kita dijalankan, kita lihat di sini activity main. Codingnya mana? Ini ya, code-nya. Image button, eh, apa ini? Apa? Propertinya ya. Nah, propertinya ini diberi nama button image, kemudian ada source-nya, source karena dia ada gambarnya ya. Source-nya dari mana? Add map IC launcher. Source map. Biasanya kalau gambar ini ditulis di sini ya. IC launcher nih, IC launcher. Tapi ada juga yang kalau dia nyebut map, oh, berarti di sini dia ngambilnya ya, IC launcher round. Apakah kita bisa ganti-ganti ini? Bisa ganti gambar ya, Anda ganti saja. Tambahkan saja gambarnya di sini. Nah, ini ada macam-macam. Kemudian checkbox, ya sudah. Nah, terus ke codingnya. Di codingnya di sini, kalau Anda nulis coding yang kompleks ya, yang lebih artinya lebih kompleks daripada di Hello World, ini biasanya kan nggak ada ya. Hanya ada Android PureView dan OS bundle gitu. Nah, ini ketika Anda memasukkan komponen yang lain, maka di sini akan dia minta ini apa? Minta package impor yang terkait dengan komponen tersebut. Nah, silakan Anda di ALT enter saja. Contohnya gini ya. Contohnya ini pura-puranya radio button belum ada ya impornya ya. Nah, pasti di sini ada yang error di bawah. Nah, di sini dia radio button bingung dia. Dia dia ini dari mana sih gitu ya, bingung dia. Nah, karena di ininya nggak ada gitu ya, di atasnya import. Tapi jangan khawatir, Anda si Android Studio cukup canggih untuk memberitahukan bahwa radio button tuh bisa dipanggil package-nya loh gitu ya. Nah, kalau error di sini ada cannot resolve symbol radio button, artinya saya nggak tahu ini radio button punya siapa gitu ya, atau tampilannya kayak apa, atau komen apa gitu ya. Nah, makanya diklik aja. Nah, di sini ada ALT enter atau diklik ALT enter import kelas. Nah, nanti otomatis di sana muncul. Nah, ini Android widget radio button. Ini yang sudah saya hapus tadi. Yang saya komen gitu ya. Kita ini dari atas.
Set content view air layout ini berarti dia membaca activity main yang ini ya. Di activity main itu ada tombol ya, button yang namanya diberi nama BTN open. Kita cek benar nggak BTN open ini tadi ya. Nah, ini ya BTN open, BTN image, kemudian ada apa lagi? Checkbox, start dan sebagainya. Nah, diingat-ingat saja. Nah, itu diidentifikasikan oleh oleh your meeting will be end in 10 minutes. Oke. Oleh ini find view by ID ya. Find view by ID itu dia menampilkan komponen ya. Find view by ID. Nah, ID-nya si BTN open apa gitu ya. Kita lihat di R ya. Tapi kita nggak perlu buka ini apa R file-nya ya karena dia sudah otomatis lah ya, sudah di matchingkan secara otomatis oleh si Android. Pokoknya kita nulis codingnya aja. Ya, button Fanview by ID open. Nah, kemudian suruh ngapain ini? Oh, ini event handler ya. BTN open set on click listener. Nah, on set on click listener ini kalau nggak salah juga ada ininya ya. Apa? Oh, bagian dari situ ya. Bagian dari import package-nya. Nah, kalau sudah diklik, maka akan muncul ini. Kamu menekan tombol apa tadi? Open ya. Coba ya kita open. Ini kan ya. Nah, kamu menekan tombol open di sini. Hilang ya. Nah, pesan yang muncul sederhana seperti ini namanya toast ya, gitu. Makanya di sini display toast. Kamu menekan tombol ini open. Kalau kalau save, kamu menekan tombol save, gitu ya. Nah ini BTN save. Kemudian checkbox juga sama. Checkbox dikenalkan dengan view BAD, set on click listener. Checkbox itu yang mana ya? Yang ini ya. Auto save kan ini ya. Nah, klik checkbox dicentang, checkbox dicentang, dan seterusnya. Begitu juga radio radio group, toggle dan yang lainnya. Nah ini, ini apa ini? Toggle button is on. Baik, saya kira itu ya untuk mudahnya. Nah kemudian di Google Classroom itu sudah saya berikan ini ya. Silakan dipraktekkan di masing-masing. Nah ini ya. Nah ini sama ya. Silakan. Meskipun ini copy paste able ya, dapat di copy paste, tapi tolong Anda coba kali ini menulis ya, menulis mengetik ya, biar tahu oh ini ada fitur apa sih kalau kita ngetik, oh ada ALT enter, ada muncul sendiri dan sebagainya dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian silahkan nanti saya akan mengupload juga modul yang satu ya, tapi agak lebih terarah karena ini yang modul yang ini hanya hanya menampilkan GUI-nya saja. Nah, sekarang di modul masih di modul satu tapi yang file berikutnya itu menghitung ini eh, menghitung bangun datar ya. Nah, menghitung bangun datar. Silakan Anda nanti praktekkan eh, pura-puranya Anda membuat aplikasi untuk menghitung bangun datar, volume kah atau luas dan sebagainya. Itu codingnya sudah ada di situ. Yang penting laptop Anda sudah bisa digunakan untuk belajar. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Baik, kalau tidak ada, silakan dinyalakan kameranya. Ini hujan ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Oh, masih ada yang di jalan juga ya. Ya, ini mendadak ini. Tadi saya taunya malah dikasih tahu mahasiswa yang kelas monosyukuri, Pak ada kelas Pak jam 10 loh. Saya kaget, saya nggak merasa nggak ngajar. Ternyata dari TU memang dipindah ya untuk mengganti hari apa itu Rebu ya. Baik. Ya, semoga kita bisa menjalankan puasa dengan baik. Jangan lupa latihannya dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oh ya, absen Terima aku kasih. ada di Google Classroom ya, absennya ya. Google Classroom yang terbaru.